Puji Tuhan. Selamat sore Ibu-Ibu. Kita masih ibadah online. Tapi Tuhan ada beserta dengan kita. Dan sore hari ini kita akan baca firman Tuhan. Bagaimana keadaan kita anak-anak Tuhan di dalam Tuhan. Kita baca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Inilah keadaan kita anak-anak Tuhan. Kita semua belum pernah melihat Tuhan. Karena manusia itu tidak bisa melihat Tuhan. Tuhan yang maha suci. Dan kita tidak bisa melihat Dia. Karena kata firman Tuhan, seorang pun belum pernah ada yang melihat Tuhan. Kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Jadi ayat ini mengatakan di dalam pasal 1 Yohanes pasal 4 ayat 12, kita tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya, memang kita manusia di bumi ini, Allah yang maha suci ada di dalam kerajaan surga. Jadi belum pernah dari zaman awal pertama nenek moyang kita juga belum pernah ada seorang pun yang melihat Allah. Kenapa saudara? Waktu Musa adalah seorang yang dekat dengan Allah. Yang menerima 2 loh batu 10 hukum yang ditulis oleh tangan Allah sendiri. Tapi dia pun belum pernah melihat Allah. Kalau kita baca itu di dalam Keluaran pasal 33 di sana dikatakan ini seorang yang bernama Musa. Kita baca aja di dalam ayat yang ke-17. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-17. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kukatakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapan aku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Ini kata Musa, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, kata firman Tuhan, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku di depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan beri kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan melihat wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Jadi tidak ada orang yang pernah melihat Allah, karena kalau dia melihat Allah dia akan mati. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat,
Aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan melindungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Jadi tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Oleh sebab itu tadi dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-8, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia. Kita kan tidak ada seorang manusia yang dapat melihat Tuhan. Musa pun yang mendapat kasih karunia yang luar biasa, tapi dia pun tidak bisa melihat wajah Tuhan. Karena Allah begitu suci, saudara. Manusia akan melihat Allah, dia akan mati. Kata firman Tuhan. Jadi kalau ayat ini mengatakan sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, melihat Allah, kita semua belum pernah melihat Allah. Tapi sekalipun Musa tidak pernah melihat Allah, tapi kita melihat bagaimana Allah menyertai kehidupan manusia karena Allah mengasihi kita manusia. Dan kita manusia ini sekalipun kita belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Nah ini saudara, sekalipun kita belum pernah melihat Allah, dan tidak ada seorang pun manusia dari zaman dahulu sampai zaman sekarang belum pernah ada orang melihat Allah. Karena kalau manusia melihat Allah, dia akan mati, tadi dikatakan. Sekalipun kita belum pernah melihat Dia, tapi di sini dikatakan kamu mengasihinya. Sekalipun kita belum pernah melihat Allah, tapi kita mengasihinya. Nah, saudara, yang kita kasih itu Allah. Kita belum lihat bentuknya kayak apa, tapi kalau kata firman Tuhan, Allah menjadikan manusia menurut peta dan teladan Allah. Tapi sebenarnya yang kenyataan sebenarnya kita belum pernah melihat Allah. Tapi kita mengasihinya karena kita percaya. Sekalipun kita belum pernah melihat Allah, kita mengasihinya. Mengapa saudara kita bisa mengasihi Allah? Mengasihi Yesus di dalam Yesus kita mempunyai keyakinan, kita percaya. Sekalipun kita belum melihat, tapi kita percaya. Sekalipun kita belum pernah melihat Dia, tapi kita mengasihinya. Kita mengasihi Tuhan. Tandanya kita mengasihi Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan kekristenan, kalau kata firman Tuhan dari zaman dahulu, dari zaman Musa sampai zaman sekarang, kita tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Tapi Allah mengasihi manusia. Sehingga sesudah Allah menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, barulah manusia bisa melihat Allah di dalam Yesus. Itu ditulis di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, setelah Allah menjelma menjadi manusia, yaitu manusia di dalam Yesus Kristus, baru manusia itu bisa melihat Allah di dalam Yesus. Nah, Yesus itu adalah Allah yang sudah menjelma menjadi manusia. Nah, saudara, tetapi kita yang di zaman akhir ini, kan kita belum pernah melihat jelas wajahnya Yesus itu bagaimana.
kemuliaannya itu sebagaimana kita belum pernah melihat. Tetapi meskipun kita belum pernah melihat, tapi kita mengasihinya. Tandanya kita mengasihi Allah. Tandanya kita mengasihi Yesus di dalam Allah di dalam Yesus. Kita mengasihi Dia dengan kita mau melayani Dia. Nah, seperti Yesus pernah berkata kepada Petrus, Petrus anak Simon, apakah engkau mengasihi aku? Petrus katakan, Tuhan, engkau juga yang tahu aku mengasihi engkau. Coba kalau kita baca itu di dalam Yohanes pasal yang ke-21. Yohanes pasal 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi saudara, Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kata Petrus, Tuhan mengetahui bahwa aku mengasihi engkau. Itu Yesus masih ada di bumi ini waktu Yesus belum mati dan naik ke surga. Tetapi pada kita yang akhir zaman ini, kita kan belum pernah melihat Yesus. Kita belum pernah ada seorang pun yang pernah melihat Yesus dengan nyata. Adapun kalau kita melihat hanya di dalam di dalam 1 Korintus pasal 13 dikatakan hanya samar-samar. Tapi sekalipun begitu kita mengasihi Dia. Waktu Petrus ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Dia katakan, Tuhan tahu aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Artinya, tandanya, orang yang mengasihi Tuhan itu kelihatan. Orang yang mengasihi Yesus itu, dia mau melayani Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat Dia. Kita tidak melihat Dia seperti kita melihat teman kita secara lahir. Kita bisa melihat saudara kita bisa melihat orang tua kita. Tapi kalau melihat Yesus kan kita tidak melihat. Hanya dengan kepercayaan, dengan yakin bahwa Yesus itu ada. Kita tahu bahwa Yesus itu ada karena firman Allah. Kita tahu bahwa Yesus itu mengasihi kita karena firman Allah. Kita tahu bahwa Yesus itu juru selamat kita yang sudah mati di atas kayu salib. Itu melalui firman Allah. Jadi firman Allah itu menerangkan, menjelaskan, memberitahukan kepada kita keadaan Allah di dalam Yesus. Allah yang menjelma menjadi manusia kita tahu karena firman Allah. Dan kita mengasihinya. Kita belum lihat. Tapi kita mengasihinya. Dengan tandanya kita mengasihi Dia, yaitu kita melayani Dia. Karena waktu Petrus ditanya, Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Ada pelayanan di dalam orang yang mengasihi Yesus. Berkorban tenaga, segala-galanya mau dikerjakan karena kasih kepada Kristus. Kita mengasihi Kristus, kita mengasihi Tuhan meskipun kita tidak lihat Dia, tapi kita mau melayani Dia. Kita mengasihi Dia. Karena kita mengasihi Dia, kita mau berkorban untuk Yesus. Kita mau berkorban untuk Allah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Nah saudara, sekalipun kita belum melihat Dia, tapi kita mengasihi Dia. Di dalam Yohanes pasal 16 dikatakan,
Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 16 ayat 27 dan 28. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Nah, ini yang kita katakan, Yesus itu menjelma menjadi manusia, lahir di dunia ini, menjadi manusia, dan dia kemudian mati di atas kayu salib, lalu dia naik ke surga. Kita percaya, meskipun kita tidak melihat bahwa Yesus itu telah datang di dunia, telah mati di salib, telah mati, bangkit hari yang ketiga, lalu dia naik ke surga. Itu semua kan kita tidak lihat. Tapi kita mengasihi dia. Nah saudara, itulah sesuatu yang dikerjakan Roh Allah di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Mengapa kita bisa percaya? Mengapa kita bisa percaya kalau Yesus itu ada? Mengapa kita bisa percaya kalau kita ini mengasihi dia? Kita mau melayani dia, kita mau berlelah karena dia. Kita mau mengerjakan sesuatu untuk Yesus karena kita cinta kepadanya. Kita mengasihinya. Yesus ada. Dan kita percaya bahwa dia ada. Sekalipun kita tidak melihat dia. Dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 8. 1 Korintus pasal yang ke-8. 1 Korintus pasal 8 ayat yang ketiga. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal Allah. Jadi saudara, meskipun kita tidak melihat, karena tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, katanya. Firman Allah katakan, meskipun Musa menerima 2 loh batu di atas gunung, Allah sendiri yang tulis, tetapi dia tidak melihat Allah. Karena memang manusia tidak bisa melihat Allah. Dan saudara, tapi kita mengasihi dia. Lalu dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 3 tadi, tetapi orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Allah kenal semua. Orang yang mengasihi Allah, orang yang mau mengasihi dia, Allah yang mau, manusia yang mengasihi Allah, dan Allah mengenal dia. Allah mengenal siapa-siapa manusia begitu banyak di bumi ini. Dengan sebagaimana kita tahu bahwa manusia itu berbagai-bagai suku bangsa, berbagai-bagai jenis, begitu banyak. Tapi Allah mengenal orang yang mengasihi dia. Jadi di dalam dunia ini begitu banyak manusia, tetapi tidak semua orang mengasihi Yesus. Tidak semua orang mengasihi Allah. Tetapi Allah mengenal orang yang mengasihi dia. Jadi saudara, kalau kita mengasihi Allah, meskipun kita belum pernah melihat Allah, tapi kita mengasihinya. Kita percaya bahwa Yesus itu juru selamat. Kita mengasihi dia. Karena pengorbanannya Yesus, dosa kita diampuni. Itu kita percaya, kita yakin. Dan Allah mengenal orang yang mengasihi dia. Jadi saudara, kita tadi dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 8, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya.
sekalipun kita belum pernah melihat Allah, namun kita mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Dia, tandanya adalah kita mau melayani Dia. Kita mau berlelah karena namanya. Kita mau berkorban karena kita mengasihi Dia. Karena Yesus sendiri mengasihi kita. Kita mau mengasihi Dia. Dan orang yang mengasihi Dia dikenal oleh Allah. Nah, orang-orang yang mengasihi Allah itu, meskipun dia tidak melihat, bukan itu berarti sia-sia. Bukan berarti itu omong kosong. Bukan berarti itu isapan jempol. Tetapi kata 1 Korintus pasal 2, dikatakan di sana, 1 Korintus pasal 2, ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yaitu Tuhan kita belum pernah melihat dia dengan mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi ada sesuatu yang Tuhan mau beri, Tuhan mau kasih kepada orang yang mengasihi Tuhan, meskipun kita tidak melihat Dia. Jadi apa yang mata belum lihat, dan apa yang telinga belum dengar, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi aku, kata firman Tuhan. Jadi saudara, Allah mengenal dan Allah memberikan segala sesuatu yang kita belum pernah dengar, kita belum pernah lihat, tetapi kasih Allah itu, kita mengasihi Allah dan Dia menyediakan sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, meskipun kita dikatakan sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Allah di dalam Yesus, sekalipun kita belum pernah melihat Dia. Nah saudara, lalu selanjutnya dikatakan kalimat-kalimat ini, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, melihat Yesus, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Kita mengasihi dan kita percaya. Kita percaya bahwa Yesus itu ada. Kita percaya, kita tidak lihat, tapi kita percaya Yesus itu ada. Kita percaya bahwa Yesus itu anak Allah yang sudah lahir di dunia ini, yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia yang sudah mati, pada hari ketiga Dia bangkit dan kemudian Dia naik ke surga. Dan Dia berjanji Dia akan datang kembali. Itu kita percaya. Kita belum melihat tapi kita percaya. Saudara, itulah iman di dalam kehidupan manusia. Di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Mengapa kita bisa percaya? Mengapa kita mau mengasihi Dia? Kita tidak lihat. Kita belum pernah ketemu. Kita belum pernah lihat. Tapi di dalam hati kita percaya. Kita yakin bahwa Tuhan itu ada. Kita yakin bahwa Tuhan itu tahu segala keperluan kita. Tadi dikatakan apa yang belum dilihat di mata, apa yang belum pernah didengar, apa yang belum pernah dilihat oleh manusia, semua itu disediakan Allah bagi kita. Jadi Allah itu begitu mengasihi kita, sekalipun kita tidak melihat Dia, tapi kita percaya. Kita mengasihi Dia, kita mau berlelah, kita mau melayani Dia, kita mau capek
untuk Tuhan. Kita mau berkorban untuk Tuhan. Tapi kita belum lihat dia. Nah saudara, begitu ajaib kerjanya Roh Allah di dalam hati kita. Siapa yang bisa mengubah hati kita? Kalau saya dulu, saya tidak kenal Tuhan. Saya tidak tahu kalau Yesus itu adalah juru selamat. Saya tidak tahu. Tapi kenapa kemudian bisa saya percaya? Saya kan belum lihat. Itu hanya berita di firman Allah. Tapi kenapa saya bisa yakin? Saya bisa percaya. Itu karena Roh Allah yang bekerja di dalam hati saya. Begitu juga di dalam kehidupan kita semua anak-anak Tuhan. Kita bisa yakin, kita bisa percaya, kita bisa mengasihi Tuhan, kita mau melayani Tuhan, kita mau berlelah karena Tuhan, kita mau berkorban untuk Tuhan. Karena yang Tuhannya itu kita tidak lihat. Tapi dengan yakin kita percaya bahwa Dia ada. Dan sebaliknya, Tuhan itu melihat kita. Tuhan mengenal orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang di dunia ini segitu banyak, saudara. Dia mengenal orang-orang yang mengasihi dia. Dan dia mau menjamin kehidupan kita. Dia akan menuntun, dia akan menolong kita. Bila mana kita lemah, dia akan menolong kita. Bila mana kita ada di dalam kesusahan, kita berdoa. Kita berdoa bukan karena kita melihat wujud dari patung atau apalah selainnya. Tapi kita percaya bahwa kita berdoa tanpa kita melihat benda. Tapi kita berdoa dengan yakin bahwa Yesus mendengar kita. Kita berdoa, kita yakin bahwa doa kita itu pasti akan dijawab. Dan itu sudah menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Bahwa pada waktu kita berdoa, Tuhan dengar doa kita. Dan Tuhan menjawab doa kita. Tuhan tahu kalau kita ini susah. Tuhan tahu kalau kita ini perlu pertolongan. Tuhan tahu kalau kita ini perlu dibimbing, dipimpin di dalam dunia yang gelap ini, saudara. Tuhan datang bagaikan terang di dalam kehidupan kita. Firman-Nya itu adalah pelita di kaki kita, kata firman Tuhan. Itu kita yakin bahwa Tuhan itu, firman-Nya itu menjadi pelita, menjadi terang di dalam jalan kita. Dunia ini gelap, saudara. Gelap bukan gelap karena lampu tidak menyala. Gelap karena dosa. Dosa itu menggelapkan manusia. Tetapi saudara, bagi orang yang percaya, yakin bahwa Tuhan itu ada. Dan Dia mau menolong kita. Kita mengasihi Dia, kita mau melayani Dia. Kita percaya kepadanya, dan Tuhan pun kenal kita. Tuhan kenal orang-orang yang mengasihinya. Mengasihi Tuhan. Jadi saudara, kita yakin, kita percaya. Apalagi yang dikatakan di sini, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, melihat Allah, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia. Kita percaya. Percaya kepada yang tidak kelihatan. Kita yakin, kita percaya. Karena dikatakan di dalam Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Ini pengalaman dari seorang Rasul Paulus. Rasul Paulus itu dipanggil oleh Tuhan, dia pun belum pernah melihat Yesus, belum pernah melihat Allah. Begini dikatakan di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-6 kita baca. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat.
tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ini dulu keadaan Rasul Paulus. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Karena apa dia katakan rugi? Dulu dia katakan merasa untung. Rasul Paulus itu seorang ahli Taurat. Dia pinter. Dia berpendidikan tinggi. Dia kerjanya adalah menganiaya orang-orang yang mengikut Yesus. Orang Kristen. Kalau dia lihat ada anak-anak Tuhan berkumpul, dia obrak-abrik. Ada yang dia bunuh. Jadi saudara, Rasul Paulus punya kerjaan itu jahat. Ini dia katakan, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, kata Rasul Paulus, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Kita baca terus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Jadi saudara, itu yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Ayat 9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi belum lihat tapi sudah percaya. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia di dalam kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ini Rasul Paulus saudara. Dulu dia penganiaya. Dulu dia benci kalau lihat orang-orang memuji Tuhan Yesus. Karena dia ahli Taurat. Dia tidak percaya kalau Yesus itu anak Allah. Tapi satu peristiwa yang sudah menangkap dia, yaitu pada waktu dia membawa surat dari Mahkamah Agama untuk menangkap orang-orang yang beribadah memuji nama Yesus, dia ditangkap. Dia melihat satu terang yang luar biasa, dan ada suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, karena namanya dulu Saulus, mengapa engkau aniaya aku? Lalu dia menjawab, siapa engkau yang aku aniaya? Jawabnya, akulah Yesus yang engkau aniayakan. Jadi saudara, kita melihat di sini bagaimana Tuhan itu bahwa Yesus itu menyertai orang-orang yang percaya kepadanya meskipun tidak melihat. Disertai oleh Tuhan Yesus. Waktu Paulus menganiaya orang-orang Kristen, Tuhan katakan, mengapa engkau aniaya aku? Jadi kalau orang-orang menganiaya orang Kristen itu berarti dia menganiaya Yesus. Lalu Paulus katakan, siapa yang aku aniaya? Yesus katakan, akulah Yesus yang engkau aniaya. Jadi saudara, berarti orang Kristen itu, orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu ada di dalam pimpinan Yesus sendiri. Kenapa Yesus katakan, mengapa engkau aniaya aku? Kan yang dianiaya kan orang-orang Kristen yang beribadah. Tapi Tuhan katakan, mengapa engkau aniaya aku? Paulus katakan, siapa engkau yang aku aniaya?
Akulah Yesus yang engkau aniayakan. Jadi berarti saudara, kehidupan kita ini benar-benar ada di dalam genggaman tangan Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang-orang menganiaya orang Kristen itu, berarti orang itu menganiaya Yesus. Karena kita telah percaya kepada Yesus Kristus itu anak Allah. Yesus Kristus anak Allah. Dan saudara, kita dikenal, kita dipimpin, kita dilindungi. Jadi saudara, kita tidak sendiri. Dan dikatakan meskipun kita tidak melihat dia, tapi kita percaya kepadanya. Seperti Rasul Paulus. Dulu dia penganiaya, tetapi kemudian setelah dia sudah percaya, dia menjadi pekabar Injil. Dia katakan, apa yang dulu aku anggap untung, sekarang aku anggap rugi. Rugi karena dulu dia penganiaya, tetapi sekarang dia menjadi pemberita Injil, saudara. Tuhan ubah kehidupannya, Rasul Paulus. Lalu kita lihat lagi di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal 10, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat 39. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Jangan lepaskan kepercayaan karena ada upah yang menanti. Ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Berarti ada janji. Ayat 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Kata buku Ibrani ini, kita yang percaya, kita ada upah. Ada upah yang menantikan kita. Karena Tuhan akan datang. Tidak lama lagi Tuhan akan datang. Jadi kita yang percaya bertahan sampai kita boleh melihat Dia sebagaimana Dia ada. Sekarang kita belum melihat, tapi kita mengasihi Tuhan dengan melayani Tuhan. Kita belum melihat Dia, tapi kita percaya bahwa Tuhan ada. Ternyata Tuhan ada. Contohnya yaitu Rasul Paulus. Waktu dia menganiaya orang-orang Kristen, Tuhan katakan, mengapa kamu menganiaya aku? Jadi saudara, kehidupan kita ini benar-benar ada di dalam pimpinan Tuhan. Meskipun kita tidak melihat Dia, tapi kita mengasihinya. Meskipun kita tidak melihat Dia, tapi kita percaya bahwa Yesus ada. Itulah anugerah kasih karunia Allah di dalam manusia, di dalam hidup saudara dan di dalam kehidupan saya. Kalau bukan karunia, kemurahan Tuhan, siapa orang-orang yang tidak bisa percaya, tidak mau percaya itu tidak mendapat anugerah. Tapi kita yang percaya, meskipun kita diolok, meskipun ada penganiayaan, kita tidak sendiri. Ternyata waktu Rasul Paulus menjadi penganiaya,
Tuhan jadi pembelanya. Saudara, meskipun kita tidak lihat Dia, tapi kita mengasihi Dia. Kita mau melayani, kita mau berlelah, kita mau berkorban karena kita mengasihi Dia. Kita mau percaya kepada Dia meskipun kita tidak melihat Dia. Dan selanjutnya apalagi yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 8 tadi. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, melihat Yesus, namun kamu mengasihinya dengan kita mau melayaninya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Ini lagi yang Tuhan berikan di dalam hati seseorang anak Tuhan. Sekalipun kita belum melihat Dia, kita mengasihi, kita percaya, dan ada sukacita. Sukacita yang melimpah di dalam hati seorang anak Tuhan. Meskipun kita tidak melihat Dia, kita mengasihi, kita percaya, dan ada sukacita yang mulia di dalam hati kita. Itu sebabnya anak Tuhan itu percaya, yakin. Meskipun kita tidak lihat, tetapi kita tahu bahwa Tuhan ada di pihak kita. Kita percaya bahwa Tuhan itu beserta dengan kita. Kita percaya bahwa Tuhan itu melindungi kita. Kita percaya bahwa Tuhan itu ada di sekitar kita, di sekeliling kehidupan kita. Oleh sebab itu ada sukacita di dalam hati seorang anak Tuhan yang percaya, yang yakin, meskipun dia tidak melihat. Dan saudara, mengapa kita bersukacita? Mengapa ada sukacita di dalam hati seorang anak Tuhan? Mengapa saudara? Karena di hadapan hadirat Allah ada sukacita yang melimpah-limpah. Itu tertulis di dalam Mazmur. Di dalam buku Mazmur pasal 16. Mazmur pasal 16 ayat yang ke-11 dikatakan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu, di hadapan hadirat Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Itu keyakinan saudara. Kita belum lihat Dia, tapi kita percaya bahwa Tuhan ada. Kita belum melihat Dia, tapi kita yakin bahwa Tuhan ada di pihak kita. Di hadapan hadirat-Nya ada sukacita yang berlimpah-limpah. Nah saudara, itu pemberian Allah yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Kita belum melihat Dia, tapi ada sukacita. Ada kegirangan, ada kesukaan di dalam Tuhan. Karena di hadapan hadirat-Nya ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di hadapan hadirat Allah, kita menghadap hadirat Allah di dalam doa kita. Kita boleh bersukacita. Artinya, kalau kata orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dikatakan orang Kristen itu ntar nangis, ntar tepuk tangan menyanyi. Saudara, mereka tidak rasakan. Kalau kita berdoa ada di hadirat Allah, ada sukacita. Sukacita yang tidak bisa diambil oleh dunia, ada di dalam hati kita. Sukacita bersenang di dalam Tuhan. Jadi saudara, kita belum melihat Dia, tapi ada sukacita yang mulia di dalam kita. Itu yang dikatakan oleh
Rasul Petrus ini dikatakan kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Ada sukacita di dalam Tuhan. Di dalam kita ini yang percaya kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat dia. Ada sukacita karena di hadapan hadiratnya ada sukacita yang berlimpah-limpah. Kalau dikatakan sukacita yang berlimpah-limpah itu sukacita bukan dibeli, saudara. Kalau dikatakan ada sukacita yang berlimpah-limpah itu diberikan percuma. Ada sukacita yang berlimpah-limpah itu kita terima dengan gratis. Ditaruh di dalam hati kita. Saudara, sungguh besar karunia Tuhan di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat dia, tapi kita percaya. Sekalipun kita belum pernah melihat Yesus, tapi kita percaya dia ada. Kita yakin Tuhan ada. Itu menjadi satu anugerah yang sangat luar biasa, saudara. Orang percaya tidak gampang. Tidak gampang, saudara. Kalau saya ingat saya dulu tidak percaya. Tapi kenapa sekarang bisa percaya? Itu adalah anugerah. Anugerah kemurahan Tuhan di dalam kehidupan ini. Sekalipun kita tidak melihat, ada sukacita yang berlimpah-limpah di dalam hati kita. Ada sukacita yang mulia. Dikatakan Rasul Paulus di dalam Kolose pasal 1. Rasul Paulus yang tadi dikatakan seorang yang sudah menerima anugerah Allah. Di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-24. Kolose pasal 1 ayat yang ke-24 sampai 27. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah memberitahukan betapa kaya dan mulia rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Rasul Paulus katakan, ayat yang ke-20, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Menderita tapi dikatakan dia bersukacita, saudara. Karena apa? Di dalam penderitaan pun Tuhan ada. Tuhan menyertainya. Tuhan menyatakan kuasanya. Jadi kita tidak sendiri. Apalagi kita yang hidup di masa zaman akhir, di akhir ini, saudara. Banyak kegelapan kiri kanan depan belakang. Banyak kesulitan kiri kanan. Tetapi bagi orang yang percaya meskipun dia tidak melihat, ada sukacita yang melimpah-limpah. Karena apa? Karena kita tidak sendiri. Kita percaya bukannya, kata Rasul Paulus, kita bukan meninju angin. Kita punya sasaran, yaitu di dalam Kristus Yesus. Kita bukan meninju sembarangan, tapi kita tahu bahwa arah kita pada jalan keselamatan yang Tuhan sudah buka bagi kita. Meskipun kita tidak melihat, tapi kita percaya. Meskipun kita tidak melihat, kita mau melayani. Meskipun kita tidak melihat, ada sukacita di dalam hati kita untuk melayani Tuhan.
Sukacita. Di dalam Rasul Paulus katakan dia sukacita meskipun dia menderita. Meskipun menderita tapi sukacita. Siapa yang menaruh sukacita itu? Adalah Roh Allah di dalam hatinya. Ada Roh Allah di dalam hatinya. 1 Tesalonika pasal 1. 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita dan bekerja oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Jadi saudara lihat orang-orang di Tesalonika. Kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang bekerja. Jadi saudara, meskipun dalam penderitaan yang berat, mereka terima firman Tuhan dengan sukacita. Saudara, kita menjadi anak-anak Tuhan. Apa yang membuat kita sukacita? Yaitu Roh Allah yang bekerja di dalam kita. Roh Allah yang bekerja di dalam kita ini. Bukan di luar kita, tapi di dalam kita. Ada sukacita. Jadi meskipun ada penderitaan, tapi kita tidak putus asa. Ada pengharapan. Ada pertolongan yang datang dari Tuhan sendiri. Ada orang berkata, kalau kiri, kanan, depan, belakang tidak ada yang mau menolong. Tapi dari atas Tuhan selalu mau menolong kita. Jadi ada sukacita di dalam kehidupan kita. Meskipun kita belum melihat dia. Meskipun kita belum pernah melihat dia. Tapi ada sukacita yang bekerja di dalam hati kita. Di dalam Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat 10. Yohanes pasal 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Tuhan katakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Dan sukacitamu menjadi penuh. Dengan percaya kepada Yesus yang kita tidak lihat, Tuhan kerjakan sukacitanya di dalam hati kita. Bahkan dia katakan, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Bukan seperti yang dunia ini berikan. Tapi Tuhan berikan damai sejahtera-Ku. Damai sejahtera. Yesus sendiri kasih di dalam kehidupan kita. Jadi meskipun kita tidak melihat dia, ada sukacita yang mulia di dalam kita. Sukacita yang bukan dikerjakan oleh dunia ini. Kalau sukacita dunia ini kan kita mesti bayar, mesti keluar uang. Tapi itu pun sementara. Tapi sukacita yang bekerja di dalam hati kita itu sudah tidak bisa diambil oleh orang. Masing-masing anak Tuhan mempunyai sukacita di dalam hatinya. Karena dia percaya bahwa Yesus itu ada, Yesus itu hidup. Meskipun kita tidak lihat dia, tapi dia ada. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup memberikan jalan di dalam kehidupan kita. Dan dia kenal kepada kita. Dan dia dapat memberikan apa yang tidak timbul dalam pikiran kita. Tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga.
Tuhan sediakan itu bagi kita. Saudara, betapa senangnya kita menjadi anak Tuhan. Sekalipun kita belum melihat Dia, tapi Dia ada sebagaimana Dia ada. Sukacita yang dari Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, kata kepada murid-muridnya. Kata Yesus kepada murid-muridnya, karena engkau telah melihat aku, maka kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah itu kita ini yang hidup di hari zaman ini, saudara. Waktu zaman murid-murid, Yesus melihat Yesus hanya sebentar. Karena tidak lama Yesus ada di bumi ini. Karena dia kemudian disalibkan dan mati. Kemudian naik ke surga. Kita tidak pernah melihat kan? Tapi kita percaya. Kita tidak pernah melihat, tapi kita mengasihinya. Kita tidak pernah melihat, tapi kita percaya. Kita tidak pernah melihat, tapi ada sukacita di dalam hati kita. Itu karunia Allah, pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, Yohanes pasal 20 ayat 29, kata Yesus kepada murid-muridnya, karena engkau telah melihat aku, maka kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itulah kita yang hidup di akhir zaman. Sekarang kita menantikan hari yang mulia, hari kedatangannya yang Dia janjikan. Kita yakin bahwa janji Allah itu tidak pernah gagal. Janji Allah itu tidak pernah berdusta. Janji Allah itu benar. Kalau sekarang kita sudah dijamin dengan sukacita, dengan kebahagiaan, dengan perlindungan oleh Tuhan sendiri, meskipun kita tidak melihat Dia, tapi Dia ada, Dia menyertai kita, Dia menolong kita, Dia memberikan kekuatan dalam hidup kita kalau kita lemah. Bahkan lain ayat mengatakan, Dia menawarkan, marilah kepadaku hai kamu yang bertanggungan berat dan penat. Aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Jaminan Tuhan. Dari yang sedikit, dari yang banyak, dari yang tidak ada menjadi ada. Jaminan Allah itu senantiasa dinyatakan dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Kita percaya meskipun kita tidak lihat. Karena dikatakan kita hidup bukan karena penglihatan, tapi karena iman. Kita percaya karena kita hidup dengan iman, dengan keyakinan. Kita yakin Tuhan ada dan Tuhan beserta dengan kita, terlebih di hari-hari yang terakhir ini, saudara, hari-hari yang susah. Tapi yakinlah, meskipun kita belum pernah melihat Dia, tapi Dia ada. Kita percaya, kita kasih, dan sukacita Allah itu limpah di dalam kehidupan. Kiranya Tuhan berkati kita. Tuhan memberkati kepada ibu-ibu, biarlah meskipun berjauhan kita, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan ada. Tuhan menyertai kita sampai pada kesudahan alam ini. Tuhan berkati.